Hujan turun pelan dari langit yang berwarna kelabu, membasahi pepohonan raksasa yang berdiri kokoh di pedalaman Kalimantan. Suara dedaunan yang dipukul tetesan air menjadi musik alami yang menenangkan. Namun di rumah panggung sederhana yang berdiri di antara hutan dan sungai kecil itu, ketenangan tak pernah benar-benar ada. Rumah itu milik sebuah keluarga sederhana. Ratih, ayahnya, dan ibunya yang kini terbaring sakit menahun. Di kampung kecil yang terpencil itu, kehidupan begitu keras. Tak ada listrik, sinyal telepon, atau jalan beraspal. Hanya beberapa rumah kayu berjajar, saling berjauhan, dan dikelilingi alam yang megah namun penuh misteri. Orang-orang Dayak di kampung itu hidup dengan adat yang kuat dan memegang kepercayaan leluhur turun-temurun. Ratih, seorang perempuan berumur 25 tahun, berdiri di dapur sempit rumahnya dengan rambut panjang dikepang rapi. Wajahnya kecoklatan terbakar matahari, tapi sorot matanya lembut. Sejak ibunya jatuh sakit, Ratih mengambil alih hampir seluruh pekerjaan rumah. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, menyapu lantai kayu yang berdebu, menimba air dari sungai, memasak nasi singkong, dan menyiapkan ramuan obat tradisional untuk ibunya. Hidupnya sederhana, tetapi jauh dari kata mudah. Ratih, suara ibunya memanggil lirih dari bilik dalam. Ratih segera menghampiri. Iya, Mak, mau minum. Ratih duduk di samping ibunya sambil memijat lembut tangan yang sudah kurus itu. Ibunya mengangguk pelan. Maaf ya, Nak, jadi merepotkan terus. Ratih menggeleng cepat. Jangan bilang begitu. Ratih cuma punya mama di dunia ini. Ibunya tersenyum tipis. Senyum yang selalu berhasil menenangkan hati Ratih. Namun jauh di dalam hatinya, Ratih menyembunyikan sesuatu, kekhawatiran yang tak pernah ia ucapkan. Penyakit ibunya semakin hari semakin parah. Sementara mereka tak punya biaya untuk membawa mama berobat ke rumah sakit yang layaknya manusia. Ayahnya memang masih ada, tapi pria itu lebih sering berada di hutan bersama orang-orang kampung untuk urusan adat dan berburu. Sikap ayahnya keras, jarang berbicara, dan sulit sekali diajak berdiskusi. Terhadap Ratih, ayahnya seolah menjaga jarak, seakan-akan otoritas laki-laki di rumah itu membuatnya tak perlu terlibat mengurus hal-hal kecil seperti memikirkan biaya dan pengobatan. Namun Ratih tetap bertahan. Hidup bukan tentang seberapa ringan beban yang dipikul, tapi seberapa kuat seseorang memilih untuk terus berjalan. Itu yang Ratih pegang teguh. Setiap hari, dia bekerja sekuat tenaga membantu ibunya sekaligus mencari penghasilan tambahan dengan menenun kain ulap doyo, kain tradisional Dayak. Butuh waktu 2 minggu untuk menyelesaikan satu kain. Itu pun hanya dihargai Rp150.000 oleh tengkulak. Uang itu langsung habis untuk membeli beras, garam, dan sesekali minyak kelapa. Meski begitu, Ratih jarang mengeluh. Ia tak pernah iri pada orang lain. Tapi, kalau bicara soal hati, Ratih menyimpan satu perasaan yang tak pernah ia ungkapkan pada siapapun: kehampaan. Seringkali, di ujung hari, setelah semua pekerjaan selesai dan ibunya tertidur, Ratih duduk sendirian di depan rumah, menatap hutan yang gelap. Dalam diam dia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa aku hidup? Apa sebenarnya yang kucari? Ia tidak membenci kehidupannya, tapi ia merasa seperti ada ruang kosong dalam dadanya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tempat itu dibiarkan kosong, menunggu sesuatu yang bahkan Ratih sendiri tidak tahu apa. Suatu sore, saat Ratih baru saja selesai menjemur pakaian, ia melihat sekumpulan warga yang baru kembali dari ladang. Mereka melewati jalan tanah berlumpur di depan rumahnya. 2 di antaranya adalah Jali dan Kuman, 2 pemuda kampung yang tingkah lakunya sering membuat Ratih risih. "Ratih," teriak Jali sambil tertawa kecil. "Nggak ada niat nikah? Perempuan umur segitu di kampung ini biasanya sudah punya 2 anak." Kuman ikut menimpali. "Kalau nggak ada yang mau,
Bilang aja. Nanti ku carikan dukun biar cepat laku. Mereka berdua tergelak keras mendengar lelucon sendiri. Ratih hanya menghela napas, memilih tidak menanggapi. Ia tak mau membuang energi untuk hal yang tidak perlu. Sudahlah, Jali. Jangan ganggu perempuan baik, kata Pak Rano, tetua kampung yang juga lewat di sana. Untung bukan anakmu yang dibilang begitu. Jali dan Kuman terdiam sesaat lalu pergi sambil menggerutu. Ratih tersenyum sopan pada Pak Rano. Terima kasih, Pak. Tetua kampung itu menatapnya dengan penuh arti. Kamu itu perempuan baik, Ratih. Tapi hidup tak akan baik pada orang yang terlalu lembut. Ingat itu. Ratih hanya menjawab pelan. Iya, Pak. Hari itu Ratih kembali merenungkan sesuatu. Kata-kata Pak Rano benar. Di dunia ini, kebaikan tidak menjamin hidup akan lebih mudah. Beberapa orang justru diuji berkali-kali hanya karena mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Namun sekali lagi, Ratih memilih untuk bertahan. Malam tiba. Langit tak bertabur bintang karena mendung masih menggantung sejak sore. Ayah Ratih baru pulang membawa rotan basah dari hutan. Tanpa menatap putrinya, ia meletakkan hasil panen di sudut rumah lalu duduk, merokok, dan tak banyak berkata-kata. Pak, Ratih memanggil hati-hati. Besok Ratih mau ke kota kecamatan. Mau cari obat untuk Mama. Ayahnya menatap Ratih tajam. Obat? Dari mana uangnya? Sudah kubilang, pengobatan tradisional saja. Bawa ke Balian, dukun desa. Selesai. Balian sudah coba beberapa kali, Pak. Tapi Mama belum sembuh juga. Terserah kamu. Potong ayahnya dingin sambil memalingkan wajah. Percakapan berakhir begitu saja. Begitulah ayahnya. Pendiam, keras, dan teguh pada adat lama. Ratih tahu kalau ia menentang, akan ada pertengkaran besar. Jadi lebih baik diam. Malam itu, setelah semua tidur, Ratih berdiri di beranda rumah. Ia menatap langit yang tertutup awan. Hatinya semakin penuh pertanyaan. Apa benar hidupku harus begini saja? Bisiknya pada gelap. Tak ada jawaban selain suara serangga malam. Ia menghela napas panjang. Entah mengapa, ada rasa yang selama ini ia abaikan. Rasa ingin tahu tentang sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong itu. Tapi ia belum tahu apa. Yang ia tahu hanyalah hidupnya akan segera berubah. Tanpa ia sadari, hari esok akan membawa awal dari kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan panjang yang akan membawa air mata, luka, ujian, namun kelak juga membawa keikhlasan dan keindahan yang hanya bisa dirasakan mereka yang tetap bertahan. Dan semua itu berawal dari satu langkah kecil yang akan ia ambil besok. Jalan tanah yang becek setelah hujan malam membuat langkah Ratih melambat. Pagi itu, ia berjalan sendirian menuju pasar kecil di kota kecamatan yang berjarak hampir 8 km dari kampungnya. Ia membawa selembar kain tenun ulap doyo yang baru selesai ia buat 2 hari lalu. Kain itu adalah satu-satunya harapan untuk mendapatkan uang membeli obat ibunya. Ratih tidak punya pilihan lain. Ia tahu ayahnya tidak akan setuju dengan niatnya membawa ibunya berobat secara medis. Baginya, sakit adalah urusan roh leluhur dan harus ditangani dukun adat. Tapi Ratih tidak lagi percaya kepada ramuan yang sudah berulang kali diberikan. Sementara kondisi ibunya terus memburuk. Kali ini Ratih harus mencari cara sendiri. Udara pagi masih dingin, tapi sinar matahari yang mulai naik di balik pepohonan membuat kabut tipis perlahan menghilang. Ratih menggenggam kain tenun erat di dadanya. Ia berjalan melewati jembatan kayu yang melintang di atas sungai kecil. Di bawahnya, air jernih mengalir membawa dedaunan yang jatuh semalam. Kadang terlihat beberapa ikan kecil berlarian melawan arus. Sesampainya di pasar kecamatan, Ratih langsung menuju kios tengkulak yang biasa membeli kain tenunnya. "Pak, ini kain yang saya buat. Bisa dibeli, Pak?" katanya hati-hati. Laki-laki parubaya itu hanya melihatnya sekilas lalu memeriksa kain dengan malas. 100.000, katanya pendek.
Ratih mengernyit. Harga itu lebih rendah dari biasanya. Biasanya Bapak beli 150. Tengkulak itu menatapnya tajam. Mau atau tidak? Kalau tidak, banyak yang lain. Dengan berat hati, Ratih mengangguk. Ia butuh uang itu, meski tidak seberapa. Ia menerima lembaran uang lusuh itu, mengucap terima kasih, lalu pergi cepat-cepat. Meskipun hatinya terasa diremas, ia tetap bersyukur. Setidaknya ia masih bisa melakukan sesuatu untuk ibunya. Tujuan Ratih berikutnya adalah klinik kecil di ujung kota kecamatan. Ia berharap bisa bertanya mengenai obat untuk ibunya. Klinik itu tidak besar, tapi cukup ramai. Terlihat beberapa orang duduk di ruang tunggu. Di balik meja pendaftaran, seorang perempuan berjilbab biru muda sedang mencatat sesuatu. Wajahnya teduh. Caranya berbicara ramah dan lembut pada setiap orang yang datang. Ratih berdiri ragu sejenak. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya perempuan itu sambil tersenyum. Ratih berjalan mendekat. Saya ingin beli obat, Bu, untuk ibu saya yang sakit." "Oh, baik. Silakan duduk dulu." Perempuan itu berdiri. "Saya Siti, perawat di sini. Apa keluhan ibunya?" Ratih menceritakan kondisi ibunya yang sering demam, sesak napas, dan batuk berkepanjangan selama berbulan-bulan. Siti mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun menyela. Setelah Ratih selesai, Siti membalas dengan empati tulus. "Kamu anak yang kuat ya. Merawat ibu dalam keadaan sulit seperti ini itu mulia," ucap Siti dengan tatapan hangat. Ratih terdiam. Sudah lama tidak ada yang berbicara baik kepadanya. Apalagi orang asing. "Obat mungkin bisa membantu, tapi kalau bisa, ibumu dibawa ke sini untuk diperiksa langsung," kata Siti. Ratih menunduk. "Saya ingin, Kak, tapi jauh. Dan kami kurang biaya." Suaranya bergetar. Ia berusaha menahan air mata. Siti diam sebentar, lalu tersenyum lagi. "Tidak apa-apa. Kita lakukan pelan-pelan. Ya, kita mulai dulu dengan obat untuk meredakan sakitnya." Ia menuliskan resep secara hati-hati dan memberikan beberapa obat yang dibutuhkan. "Ini gratis dulu. Ya, anggap saja rezeki hari ini." Ratih terperangah. "Tidak, saya harus bayar. Saya tidak mau hutang." Siti menggeleng pelan. "Bukan hutang. Anggap saja ini sedekah. Tidak semua kebaikan harus dibayar." Kalimat itu menyentuh sesuatu di hati Ratih. Ia tidak terbiasa menerima kebaikan tanpa balasan. Namun kali ini, hatinya luluh. Ia menunduk sambil menggenggam obat itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, Kak." Saat Ratih hendak pergi, ia melihat Siti berdiri lalu berjalan ke ruangan kecil di samping klinik. Ia heran, lalu tanpa sengaja memperhatikan. Ternyata Siti sedang mengambil air wudhu dan menunaikan salat. Gerakan salat itu lembut, tenang, dan penuh kesungguhan. Wajah Siti tampak damai saat bersujud. Ratih terpaku. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan, tapi hatinya bergetar. Apa yang membuatnya begitu tenang? Pikir Ratih. Hari itu, Ratih pulang membawa obat sekaligus sesuatu yang tidak ia mengerti. Rasa penasaran yang tiba-tiba tumbuh dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Ratih kembali ke klinik. Ia ingin berterima kasih lagi pada Siti karena obat yang diberikan terbukti meringankan sakit ibunya. Untuk membalas kebaikan Siti, Ratih membawa seikat sayur hasil kebun. "Oh, kamu kembali," kata Siti senang. "Iya, Kak. Ini sayur dari kebun. Nggak banyak, tapi semoga berkenan." Siti menerimanya dengan senyum ikhlas. "Bukan besar kecilnya, tapi ketulusanmu yang berharga. Terima kasih." Hari itu Ratih dan Siti berbicara lebih lama. Siti menanyakan kehidupan Ratih, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, dan tentang kampungnya. Ratih merasa nyaman.
Baru kali ini ia bisa bicara dengan seseorang tanpa merasa dinilai. Namun, ada satu hal yang membuatnya heran. Setiap kali azan dari masjid kecil di dekat pasar berkumandang, Siti selalu meminta izin sebentar untuk salat. Ratih bertanya, "Kenapa setiap hari harus salat? Apa tidak capek harus begitu terus?" Siti tersenyum. "Salat itu bukan kewajiban yang memberatkan. Justru itu tempat aku menenangkan hati. Tempat aku bersandar." "Bersandar? Pada siapa?" tanya Ratih. "Pada Allah." Ratih terdiam. Nama itu pernah didengarnya, tapi ia tidak benar-benar mengerti. "Aku tidak tahu apa yang kamu imani," kata Siti lembut, "tapi hatimu pasti juga merindukan ketenangan. Setiap manusia mencarinya, hanya jalannya saja yang berbeda-beda." Kalimat itu menusuk hati Ratih dalam-dalam. Ia tidak membalasnya, tapi sejak hari itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia pulang dengan perasaan yang sulit ia terjemahkan dalam kata-kata. Seakan-akan ada pintu baru yang terbuka di dalam pikirannya. Bukan pintu rumah, bukan pintu masa depan, tapi pintu menuju cahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, pertemuannya dengan Siti hari itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari perjalanan yang kelak akan mengguncang hidupnya, sekaligus menguatkan jiwanya. Perjalanan yang akan membuatnya kehilangan begitu banyak, namun menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, makna hidup. Sejak pertemuan itu, hari-hari Ratih tidak pernah lagi sama. Ia memang kembali ke rutinitasnya di kampung, menenun ulap doyo, menimba air sungai, mencari kayu bakar, merawat ibunya, dan melakukan semua pekerjaan rumah seperti biasanya. Namun, di balik kesibukannya, pikirannya terus dihantui oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat dadanya bergetar setiap kali teringat ketenangan yang ia lihat pada diri Siti. Apa yang membuatnya begitu tenang? Pertanyaan itu terus muncul, berulang-ulang dalam benaknya. Ratih tidak berani bertanya langsung lebih jauh kepada Siti saat itu, karena ia merasa belum pantas. Ia takut terlihat bodoh. Lagi pula, ia tahu betul bagaimana pandangan orang kampung terhadap agama lain selain kepercayaan leluhur. Orang kampungnya tidak melarang orang punya keyakinan masing-masing, tapi mereka sangat sensitif jika ada yang mencoba mengubah keyakinan. Itulah sebabnya, sejak kecil Ratih diajarkan bahwa kehidupan harus dijalani sesuai adat. Doa bagi leluhur dilakukan setiap malam purnama, sesajen untuk penjaga hutan, dan larangan keras untuk ikut ajaran yang mereka sebut agama pendatang. Namun entah kenapa, Ratih tidak pernah merasa benar-benar terhubung dengan itu semua. Ia menghormati adat, tapi hatinya tetap merasa hampa. Suatu sore, Ratih pergi ke sungai mencuci pakaian. Matahari belum tenggelam, tetapi langit sudah dipenuhi cahaya jingga. Di pinggir sungai, ia duduk sendirian sambil memeras kain basah. Namun pikirannya melayang jauh. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara lirih seperti lantunan. Ratih terdiam. Ia mendengarkan lebih saksama. Suara itu seperti nyanyian, tetapi bukan. Ada sesuatu dalam lantunan itu yang membuat hatinya tertarik mendengar lebih lama. Dengan perlahan, ia berjalan mengikuti sumber suara. Ia melewati rumpun bambu, turun sedikit ke sisi sungai yang tertutup pepohonan. Semakin dekat, lantunan itu semakin jelas. Ketika ia mengintip dari balik batang pohon, matanya terbelalak. Seorang laki-laki tua duduk di atas batu besar, membaca sesuatu dari sebuah buku. Buku itu bersampul hijau, dengan tulisan berwarna emas. Ratih mengenal huruf itu, meski belum pernah membacanya. Itu sama dengan huruf yang pernah ia lihat di saku jaket Siti saat di klinik. Buku bersampul hijau dengan huruf seperti itu. Al-Quran. Ratih terperangah. Kakinya gemetar. Ia ingin pergi, tapi lantunan itu, suara bacaan yang begitu indah, seolah menahannya untuk tetap di sana. Lelaki tua itu berhenti membaca. "Nak, dari situ saja menonton. Tidak sopan," katanya tanpa menoleh. Ratih terkejut. Ia maju dengan gugup. "Maaf,
Saya tidak bermaksud mengintip. Lelaki itu menatap Ratih dengan lembut. Tidak apa-apa. Duduklah. Ratih duduk di atas batu tak jauh dari pria itu. Bapak sedang baca apa? Ini. Lelaki itu mengangkat buku hijau itu. Ini kitab suci umat Islam. Al-Quran. Ratih menelan ludah. Ia tahu ia harus berhati-hati. Kalau orang kampung tahu ia mendengarkan bacaan kitab suci agama lain, ia bisa mendapat masalah. Bapak orang kampung sini? Tanya Ratih. Lelaki itu tersenyum tipis. Dulu iya, tapi sekarang tidak dianggap lagi. Ratih mengerutkan kening. Kenapa? Lelaki itu menjawab pelan. Karena aku memilih jalan hidupku sendiri. Percakapan mereka berlangsung lama sore itu. Nama lelaki itu adalah Pak Amri. Belasan tahun lalu, ia memutuskan masuk Islam setelah merantau ke Samarinda. Tapi ketika ia kembali ke kampung, keputusannya tidak diterima oleh keluarga maupun warga. Diam-diam ia bertahan tinggal di gubuk dekat sungai, hidup dari hasil menangkap ikan. Apa Bapak menyesal? Tanya Ratih ragu. Pak Amri menggeleng. Tidak, aku justru belajar sesuatu tentang hidup. Bahwa kedamaian hati lebih berharga daripada penerimaan orang lain. Ratih memeluk lututnya. Ia menatap ke permukaan sungai yang berkilau diterpa cahaya senja. Kata-kata itu menyentuh jiwanya. Pak Amri menatap Ratih dalam-dalam. Kau punya banyak pertanyaan dalam dirimu. Nak, aku bisa lihat itu di matamu. Ratih tersentak. Tidak, saya hanya penasaran saja. Penasaran adalah tanda hati sedang mencari, jawab Pak Amri tenang. Kalau kau ingin tahu tentang Islam, bertanyalah. Tidak ada yang salah dengan belajar, selama engkau mencari kebenaran dengan jujur. Kalimat itu membuat Ratih tertunduk lama. Ia tidak berani bicara lebih banyak. Sore itu ia berpamitan pulang, tetapi sesuatu telah berubah. Yang semula hanya rasa penasaran biasa, kini telah menjadi keinginan untuk tahu lebih banyak. Malam itu Ratih tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Amri terngiang-ngiang di kepalanya. Penasaran adalah tanda hati sedang mencari. Paginya, sebelum bekerja, ia kembali ke sungai. Tapi Pak Amri tidak ada. Yang ia temukan hanyalah sebuah papan kayu kecil di dekat bebatuan. Tertuliskan, jika ingin belajar, datanglah besok. Jangan takut. Hari berikutnya Ratih datang lagi. Dan seterusnya. Hari demi hari, ia mulai belajar huruf Arab dari Pak Amri. Ia belajar mengeja huruf hijaiyah dengan suara pelan. Alif, Ba, Tea, Tesa. Awalnya ia merasa sulit, tetapi aneh, hatinya justru merasa damai. Ia belum tahu apa arti huruf-huruf itu. Ia belum paham bacaan Al-Quran. Tapi setiap kali ia menyentuh mushaf itu, ada rasa hangat di dalam hatinya seolah ada sesuatu yang mengalir dalam jiwanya. Namun Ratih tahu, yang ia lakukan ini tidak boleh diketahui orang kampung. Bahkan ibunya sendiri tidak boleh tahu. Ia menyembunyikan mushaf kecil yang dipinjamkan Pak Amri dalam karung berisi kayu bakar, agar tidak ditemukan siapapun. Di rumah, ketika malam datang dan semua sudah tidur, ia menyalakan lampu minyak kecil. Di atas lantai kayu kamar yang dingin, ia membuka mushaf itu perlahan. Huruf-huruf itu asing, tapi entah mengapa terasa dekat. Aku tidak tahu apa artimu, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi aku ingin mengenalmu. Malam demi malam, ia belajar mengaji sedikit demi sedikit. Ia membaca dalam hati kalimat yang perlahan ia hafalkan dari lidah Pak Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat itu membuat dadanya bergetar. Ia belum paham sepenuhnya, tapi ia merasakan suatu kebenaran yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Seakan-akan hatinya menemukan arah yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Namun perlahan, ia menyadari satu hal. Apa yang ia lakukan bukan lagi sekadar belajar. Ia sedang melangkah menuju sesuatu yang besar.
sesuatu yang mungkin akan membawa cahaya, atau justru badai dalam hidupnya. Ia belum tahu. Namun yang pasti, sejak hari itu, Ratih tidak lagi berjalan sendirian dalam kehampaan. Ia telah memulai perjalanan iman, dalam diam. Langit petang di kota kecamatan tampak suram, seolah menyimpan rahasia tentang langkah yang akan diambil seorang perempuan Dayak bernama Ratih. Sudah lebih dari 8 bulan ia mendalami Islam secara diam-diam bersama Siti, perempuan berhijab yang kini menjadi sahabat sekaligus saudara baginya. Namun hari ini berbeda. Hari ini, hatinya bulat. Ia tak ingin lagi hanya sekadar belajar membaca Al-Quran. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin menjadi seorang muslimah seutuhnya. Ratih duduk di kursi plastik di teras belakang rumah kontrakan kecil Siti. Tangannya gemetar. Napasnya pendek. Sejak siang tadi, hatinya berdebar hebat. Ini saatnya atau tidak sama sekali. Batinnya. Ratih. Suara lembut itu datang dari Siti yang membawa 2 cangkir teh hangat. Assalamualaikum. Ratih tersenyum malu. Waalaikumsalam. Jawabnya terbata-bata. Ia masih canggung, masih belajar. Namun di balik jawabannya ada sejenis ketenangan yang ia tak pernah temui dari ajaran apapun sebelumnya. Siti duduk di sampingnya, lalu menatap Ratih dengan serius. Kamu yakin dengan keputusanmu hari ini? Ratih menelan ludah. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya menjawab. Aku sudah banyak memikirkan ini. Aku bukan cuma ingin belajar lagi, tapi aku ingin tenang. Aku ingin mengenal Allah lebih dekat. Aku ingin memeluk Islam hari ini. Siti menarik napas pelan. Matanya berkaca-kaca. Insya Allah, kalau itu memang pilihanmu, aku akan menemanimu sampai akhir, Ratih. Hujan gerimis turun saat mereka berjalan kaki ke masjid tua di dekat pasar kota. Masjid itu tidak besar, tapi terasa hangat dan menenangkan. Penerangan lampunya kekuningan, menambah suasana keheningan malam. Ratih sempat menatap tulisan di dinding masjid. In Aloha Mas Syabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat itu menikam relung hatinya. Di serambi masjid, mereka bertemu Pak Kiai Mahmud, imam masjid yang dikenal lembut dan rendah hati. Usianya sekitar 60 tahun. Tatapannya penuh kasih saat melihat Ratih berdiri gugup menunduk. Assalamualaikum. Nak, apa yang bisa saya bantu? Tanya beliau ramah. Ratih menatap Siti sekilas, lalu memberanikan diri. Saya ingin memeluk agama Islam, Pak Kiai. Kiai Mahmud tersenyum hangat. Apakah keputusan ini karena paksaan siapapun? Ratih menggeleng mantap. Tidak, Pak. Ini pilihan saya sendiri. Kalau begitu ayo masuk. Mari kita duduk, ajak Kiai Mahmud. Malam itu sakral. Hanya ada 3 orang di dalam masjid. Hening. Namun Ratih merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama 25 tahun hidupnya. Ketenangan. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba meresapi setiap detik yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ratih, ucapkan pelan-pelan ikut saya ya, kata Kiai Mahmud. Ratih mengangguk, lalu berkata, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Air mata Ratih menetes tanpa bisa ditahan. Dadanya hangat, lega, seakan semua beban yang ia pikul selama ini runtuh. Siti menangis di sampingnya, lalu memeluk sahabat barunya itu erat-erat. Selamat datang di Islam, Ratih, ucap Siti lirih. Ratih menggenggam dadanya. Entah kenapa, rasanya seperti aku pulang. Malam itu mereka berbincang lama di serambi masjid. Pak Kiai memberi Ratih nama Islam, Aisyah binti Abdullah, sebagai identitas barunya. Aku punya ayah, tapi aku tidak tahu apakah beliau akan menerima, gumam Ratih cemas. Kalau begitu sementara gunakan nama Aisyah saja. Allah tahu isi hatimu, jawab Kiai Mahmud lembut. Sebelum pulang, Pak Kiai memberi Ratih sebuah mukena putih sederhana dan mushaf Al-Quran kecil berwarna hijau.
Ini untukmu. Belajarlah perlahan. Islam itu mudah, tidak memaksa. Allah melihat usahamu. Ratih menatap mushaf itu lama sekali. Ia mengelus sampulnya dengan penuh haru. Dalam hati ia berjanji, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan ini. 2 minggu setelah bersyahadat, Ratih mulai berubah. Ia belajar wudhu. Sholat perlahan-lahan ia biasakan, meski awalnya masih terbata. Ia mulai menjaga ucapan, menjaga pandangan, belajar menutup aurat secara bertahap, meski tetap sembunyi-sembunyi dari warga kampungnya. Ia masih bekerja di warung makan Bu Lilis, membantu masak dan melayani pembeli seperti biasa. Tapi sesuatu dalam dirinya benar-benar berubah. Pagi itu, Ratih iseng bernyanyi kecil sambil mencuci piring. Bu Lilis memperhatikannya curiga. "Kamu kelihatan beda, Tih," ujar Bu Lilis. Ratih mendadak panik. Beda gimana, Bu?" "Nggak tahu. Lebih tenang saja. Kalau dulu suka melawan, sekarang jadi adem." Ratih hanya tersenyum. Ia tak berani menjawab. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian orang lain. Karena Ratih mulai sering pamit ke kota setiap sore dengan alasan belajar meracik jamu, beberapa warga mulai bergosip. "Ratih itu kenapa ya? Akhir-akhir ini sering pergi sore-sore. Awas jangan sampai dia ikut aliran sesat. Jangan-jangan dia masuk Islam." Gosip itu mulai beredar. Ratih tahu. Ia mendengarnya sendiri ketika mengambil air di balai sumur kampung. Tapi ia pura-pura tak peduli. Yang ia takutkan hanya satu, ayahnya. Pak Matius, ayah Ratih, adalah mantan tetua adat. Tegar, keras, dan sangat menjunjung tradisi. Jika ia tahu Ratih memeluk Islam, ia pasti murka. Malam itu Ratih menangis sendirian di kamar. Ia menatap mushafnya yang disembunyikan di balik pakaian. "Ya Allah, aku takut," lirihnya. "Tapi aku tidak ingin kembali seperti dulu. Lindungi aku." Keesokan harinya, ujian pertamanya datang. Sore itu setelah belajar bersama Siti di masjid kecil dekat pasar, Ratih tergesa-gesa pulang ke rumah karena hujan mulai turun. Ia membawa tas andalannya, tas kecil kain coklat dengan resleting rusak yang bagian dalamnya ia jahit sendiri. Di dalamnya, terselip mushaf yang diberikan Kiai Mahmud. Ia berlari melewati jalan tanah yang becek. Namun sial, langkahnya terpeleset. Ia jatuh tersungkur dan tasnya terlempar. Isi tas berhamburan. Dompet, sapu tangan, dan mushaf kecil warna hijau. Ratih membeku. Seorang ibu kampung melihat kejadian itu. Pandangannya langsung tertuju pada mushaf. Itu kitabnya Islam kan?" tanya ibu itu curiga. Alisnya terangkat. Ratih berusaha cepat mengambil mushaf itu. Namun sebelum sempat bergerak, ibu itu berteriak lantang, "Orang-orang, sini. Ratih bawa Al-Quran." Ratih berdiri dengan tubuh bergetar. Dadanya serasa berhenti berdetak. Orang-orang mulai berdatangan. Wajah-wajah penasaran mulai memenuhi jalan. Hujan turun makin deras. Namun perhatian mereka tetap tertuju pada satu hal. Mushaf di tangan Ratih. Suara detak jantung Ratih mengalahkan suara hujan. Ini yang paling ia takutkan. Dan hari itu, perjuangannya baru benar-benar dimulai. Hujan turun semakin deras, menyapu jalan tanah yang licin dan berlumpur. Namun kilat dan petir malam itu tidak lebih menakutkan daripada tatapan warga kampung yang kini mengelilingi Ratih. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, pakaiannya basah, wajahnya pucat. Di tangannya, Al-Quran kecil berwarna hijau tergenggam erat seperti sesuatu yang sedang ia pertahankan. "Ini apa, Ratih?" bentak salah satu pemuda bernama Danu, yang dikenal sebagai provokator di kampung itu. Ratih berusaha bicara namun suaranya terkunci oleh ketakutan. Warga semakin mendekat, mengelilinginya dalam lingkaran yang semakin sempit. "Jangan bilang kamu benar masuk Islam," seru seorang ibu yang tadi pertama memergokinya. Ratih menunduk.
Hatinya berdebar. Ia tak ingin menjawab. Ia tahu, jika ia mengakuinya saat ini, hidupnya tak akan sama lagi. Tapi diamnya justru menjadi pengakuan paling jelas. Danu maju satu langkah, menunjuk wajah Ratih. Jawab, kamu ini masih orang Dayak atau sudah lupa tanah kelahiranmu? Aku. Ratih menelan ludah. Air hujan bercampur air mata mengalir di pipinya. Aku tidak pernah lupa tanah kelahiranku. Aku tetap Ratih, anak kampung ini. Tapi, aku memilih jalan hidupku sendiri. Suasana mendadak gaduh. Berani-beraninya dia. Pengkhianat adat. Tidak menghormati leluhur. Bawa ke balai adat. Biar dihukum. Ratih mundur selangkah. Napasnya tersengal. Ia tidak pernah merasa sendirian seperti malam itu. Dari jauh, sebuah suara memecah kerumunan. Ratih. Itu suara Felis, adik sepupunya. Gadis itu berlari menghampiri. Wajahnya cemas. Kak, apa yang terjadi? Namun Danu menahan Felis. Jangan ikut campur. Felis, kakakmu sudah mencoreng nama keluarga kalian. Aku nggak percaya. Kak Ratih nggak mungkin. Tanya sendiri. Danu menunjuk mushaf di tangan Ratih. Kalau bukan pengkhianat, untuk apa dia bawa kitab Islam? Semua mata kembali tertuju pada Ratih. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. Ratih menutup mata sejenak, lalu menatap semua orang di hadapannya. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Iya, aku sudah bersyahadat. Aku memeluk Islam." Kerumunan mendidih. Kurang ajar. Buang dia dari kampung. Ini mencoreng leluhur. Lalu satu suara yang paling ia takuti muncul dari belakang kerumunan. Ratih. Ratih membeku. Tubuhnya melemas. Ia tahu suara itu. Suara yang selama ini ia hormati, ia takuti, dan ia cintai, ayahnya. Pak Matius berdiri di barisan depan kini. Wajahnya dingin, matanya merah penuh amarah. Pulang, ucapnya pendek. Ratih menatap ayahnya, kaku dan ketakutan. Ayah, tutup mulutmu. Pulang, bentaknya. Warga mengawal mereka sampai rumah. Begitu tiba, Pak Matius membanting pintu rumah mereka. Ratih berdiri di tengah ruang tamu dengan tubuh gemetar. Ayahnya berdiri di depannya, wajah penuh kemarahan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Apa yang sudah kamu lakukan pada keluarga kita? Bentak ayahnya. Ratih mencoba menjelaskan. Ayah, dengarkan aku dulu. Tidak ada penjelasan. Bentaknya. Aku membesarkanmu dengan adat, dengan martabat. Tapi kamu malah memilih agama lain. Kamu mempermalukan aku di depan kampung. Ratih mulai menangis. Ayah, aku mencari Tuhan. Aku menemukan ketenangan di Islam. Aku tidak bermaksud melawan. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Ratih terhuyung mundur. Felis yang ikut pulang berlari menahan pamannya. Om, jangan. Keluar, bentak Pak Matius. Kalau kamu tetap memilih agama itu, kamu bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini malam ini juga. Ratih terpaku. Tubuhnya bergetar hebat. Ayah, jangan usir aku. Keluar, bentak ayahnya sambil menunjuk pintu. Bangunan itu sunyi. Hanya ada suara kucing mengais sisa makanan. Ratih sudah dikeluarkan dari rumahnya sendiri. Tanpa baju mengganti, tanpa uang, tanpa arah. Hanya tas kecil dan mushaf di tangannya. Namun murka kampung ternyata belum selesai. Saat Ratih berjalan menyusuri jalan kampung, warga kembali berdatangan. Entah siapa yang memberi kabar, tapi dalam waktu singkat, orang-orang mulai membawa obor dan berkumpul di belakangnya. Usir dia dari kampung. Pengkhianat ada tidak pantas tinggal di sini. Bawa dia ke perbatasan desa.
Ratih mundur ketakutan. "Tolong, jangan lakukan ini." Seorang lelaki tua yang juga tetua adat maju ke depan. "Kamu tidak lagi bagian dari kampung ini." Orang yang meninggalkan adat, kehilangan akar hidupnya. Ratih memeluk tasnya. Hatinya sesak. Tapi ia tahu, ini harga yang harus ia bayar. "Tolong, aku tidak mengganggu siapapun," Ratih memohon. "Aku hanya ingin menjalani keyakinanku." "Diam." Danu mendorongnya kasar. "Jalan." Ratih diarak keluar kampung. Hujan kembali turun. Lumpur menempel di kakinya. Seret langkahnya terasa memutuskan kenangan demi kenangan yang pernah ia miliki di tempat ini. Rumah masa kecilnya, tawa bersama ibunya yang telah meninggal, persahabatan masa kecilnya, semuanya terasa dicabut darinya malam itu juga. Namun di tengah derita itu, ada sesuatu yang terus ia peluk erat. Mushaf kecil warna hijau. Satu-satunya benda yang ia pertahankan ketika hidupnya dirampas. Saat sampai di gerbang batas kampung, tetua adat menancapkan tongkatnya ke tanah. "Mulai hari ini, kamu dilarang kembali. Tidak ada lagi tempat untukmu di sini." Ratih menatap kampungnya terakhir kali. Air matanya mengalir. Suaranya gemetar ketika berkata pelan, "Walau kalian membenciku, aku tidak akan membenci kalian. Semoga suatu hari, kalian mengerti bahwa aku hanya mencari kebenaran yang membuat hatiku damai." Tak ada yang menjawab. Mereka hanya berbalik dan pergi. Satu persatu obor padam ditelan hujan. Dan malam itu, Ratih benar-benar sendiri, tanpa keluarga, tanpa rumah, tanpa tujuan. Tapi ia tidak kehilangan segalanya. Ia masih punya Allah. Dan itu cukup untuk melanjutkan langkah. Dengan sisa tenaga, ia berjalan menuju kota. Dalam gelap, dalam dingin, ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jika hanya Engkau tempat aku bergantung, maka genggam aku, jangan lepaskan aku." Dan langkah perjuangannya baru saja dimulai. Hujan sudah berhenti, tetapi tubuh Ratih masih menggigil. Jejak lumpur mengering di kain panjang yang ia kenakan. Ia berjalan melewati jalan gelap yang menembus hutan kecil di perbatasan kampungnya, menuju kota kecamatan yang berjarak sekitar 12 km. Malam semakin larut, udara semakin dingin, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Siti, sahabat muslimah satu-satunya, tinggal di kota. Namun jam dinding pasti sudah melewati angka 11 malam. Mustahil pintu rumah kontrakan Siti masih terbuka. Lagi pula, apa yang bisa ia katakan pada Siti tanpa membebani hidup sahabatnya itu? Ratih terus berjalan. Kakinya sakit, lututnya lemah, tetapi bibirnya tak berhenti berdoa lirih. "Ya Allah, aku takut, tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan aku." Menjelang dini hari, Ratih tiba di gerbang kota kecamatan. Lampu jalan remang-remang, toko-toko sudah tutup. Hanya beberapa warung kopi kecil yang masih hidup karena pelanggan sopir truk lintas kabupaten. Ratih berjalan ke arah pasar kota yang sepi. Hanya ada 1-2 pedagang sayur yang baru datang untuk persiapan subuh. Ia duduk di pojokan kios yang kosong, memeluk tas kain miliknya. Perutnya kosong, tubuhnya lelah. Matanya panas karena menahan tangis. Tapi ia berusaha kuat. Ia sudah memilih jalan iman. Dan sejak saat itu, ia berjanji untuk tidak menyesal. "Mulai hari ini, aku harus hidup sendiri," gumamnya. Ia menutup tasnya rapat-rapat agar mushaf kecilnya tidak terlihat. Pengalaman pahit tadi malam membuatnya semakin berhati-hati. Subuh hampir tiba. Suara azan menggema dari masjid besar di tengah kota. Suara yang membuat air mata Ratih menetes tanpa ia sadari. Ia merasa dipanggil, seperti seorang anak yang tersesat lalu mendengar ibunya memanggil namanya. Meski lelah dan takut, ia berdiri dan berjalan menuju masjid itu. Di depan masjid, Ratih tertegun. Dari dalam terlihat cahaya lembut. Orang-orang mulai datang untuk berjamaah subuh. Namun ia tidak berani masuk. Ia hanya duduk di anak tangga,
memandangi jamaah satu persatu yang masuk dengan tenang. Sampai kemudian seorang wanita tua keluar menghampirinya. Wanita itu mengenakan mukena, wajahnya penuh keibuan. "Assalamualaikum, Nak," sapanya lembut. Ratih kaget ditegur. Waalaikumsalam. "Kamu kenapa duduk di sini? Dari tadi ibu lihat kamu gemetaran," tanya wanita itu. Ratih gugup. Ia tidak tahu harus memberi alasan apa. "Saya hanya numpang istirahat, Bu." Wanita itu meneliti Ratih sekilas. Pakaian basah, wajah lelah, mata sembab. Hatinya seketika tersentuh. "Sudah sarapan?" Ratih menggeleng pelan. Wanita itu tersenyum baik. "Ayo ikut ibu dulu, Nak. Rumah ibu dekat sini." Refleks. Ratih mundur. "Tidak, saya tidak ingin merepotkan." "Bukan merepotkan, Nak. Ini menolong. Ayo." Ada ketulusan dalam kata-kata wanita itu. Ratih akhirnya mengangguk. Mereka berjalan beberapa menit hingga tiba di rumah sederhana di dekat pasar kota. Rumah dengan halaman kecil penuh tanaman hijau dan aroma wangi roti yang baru dipanggang. Wanita itu memperkenalkan diri. "Nama Ibu Fatimah. Orang-orang biasa panggil ibu dengan sebutan Maktimah. Kamu siapa namanya, Nak?" Ratih ragu sejenak lalu menjawab lirih. "Nama saya Aisyah." Maktimah tersenyum. "Masya Allah, nama yang indah. Sudah wudhu? Kalau belum, wudhu dulu. Habis itu kita sarapannya." Ratih mengangguk pelan. Suara azan subuh yang tadi membuatnya tergerak, kini terasa semakin kuat di hatinya. Ia mengikuti ajakan Maktimah masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa aman. Setelah sholat subuh, Maktimah menyiapkan sarapan. Nasi hangat, sambal teri, dan telur dadar. Ratih makan dengan lahap karena sudah 2 hari hanya makan singkong rebus seadanya. "Kamu dari mana sebenarnya? Kenapa sampai tidur di pasar?" tanya Maktimah hati-hati. Ratih menunduk. "Saya tidak bisa pulang ke kampung, Bu." "Kenapa begitu?" Ratih ragu, tapi ia memutuskan jujur. "Saya diusir, Bu, karena saya mualaf." Maktimah terdiam beberapa saat, tetapi kemudian tersenyum lembut dan menggenggam tangan Ratih. "Nak, kamu tidak perlu takut. Dimanapun ada saudara seiman, kamu tidak akan sendirian." Ratih menahan tangis. Ada rasa hangat yang kembali tumbuh di hatinya. "Ayo mulai hari ini tinggal di sini dulu," kata Maktimah. Ratih kaget. "Tidak, Bu, saya tidak ingin membebani. Kamu ini anak perempuan. Tidak aman hidup di jalanan sendirian. Kalau kamu tidak punya tempat tinggal, tinggal di sini saja dulu. Ibu tinggal berdua saja dengan Pak Haji. Anak-anak kami semua sudah merantau." "Pak Haji?" tanya Ratih. "Suami ibu. Dia yang urus musala dekat pasar itu. Kamu boleh tinggal di sini, tapi ada syarat." Ratih menelan ludah. "Syarat?" "Belajar Islam sungguh-sungguh." Ratih terdiam. Lalu perlahan ia tersenyum. "Saya bersedia, Bu." Hari-hari bersama keluarga Maktimah menjadi titik balik hidup Ratih. Ia tinggal di kamar kecil sederhana di belakang rumah, belajar sholat dengan benar, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran, dan mulai memakai kerudung meski masih sederhana. Pak Haji Rahman, suami Maktimah, sangat perhatian. Ia bukan hanya memberi Ratih tempat tinggal, tapi juga memberi nasihat hidup yang meneduhkan. Islam itu jalan panjang. Nak, jangan terburu-buru ingin sempurna. Yang penting istiqomah. Pelan tapi pasti. Untuk biaya hidup, Ratih mulai membantu usaha Maktimah yang berjualan lauk matang dan kue basah di pasar. Ia bekerja dari subuh menyiapkan dagangan, lalu jualan sampai siang. Upah yang ia terima disimpan sebagian sebagai tabungan, sebagian lagi ia gunakan untuk kebutuhan pribadi. Hidupnya memang berat,
tetapi jauh lebih tenang dibandingkan saat ia tinggal di kampung dulu. Tak ada lagi teriakan kemarahan setiap hari. Tak ada lagi rasa gelisah tanpa arah. Ia mulai menemukan arti hidup. Namun di balik itu semua, luka di hatinya belum sembuh. Hampir setiap malam sebelum tidur, Ratih duduk memandangi mushaf kecil hadiah dari Kiai Mahmud sambil menangis. Ya Allah, aku rindu keluargaku. Aku rindu ayah. Aku ingin pulang. Tapi aku tidak bisa. Berikan aku kekuatan untuk menjalani jalan ini. Ada hari-hari ia jatuh. Ada hari ia goyah. Tetapi setiap saat, sesuatu selalu menguatkan dirinya. Keimanan yang tumbuh dalam hari-hari penuh perjuangan. Suatu pagi, Pak Haji berkata kepadanya, "Bersabarlah, Aisyah. Hidup orang beriman memang diuji. Jangan takut dengan ujian, karena bisa jadi dari ujian itulah Allah mengangkat derajatmu." Ratih menunduk. Tapi, apa aku harus kehilangan keluargaku? Apa ini harga hidayah yang harus aku bayar selamanya? Pak Haji menepuk bahunya. Tidak ada doa anak yang sia-sia. Terus doakan mereka. Ingat, Allah bisa membolak-balikan hati siapa saja. Ratih mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kali, ia mulai belajar ikhlas. Bukan pasrah tanpa daya, tapi kuat dalam menerima takdir, sambil tetap berjuang. Dan hari itu, Ratih bersumpah pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah. Ia akan bertahan, setegar apapun badai hidupnya. Malam itu udara begitu dingin, tapi keringat dingin mengalir deras di kening Ratih. Di pangkuannya, tas kecil berisi mushaf Al-Quran yang selama ini ia sembunyikan dalam ikat pinggang anyaman rotan. Ia tahu, hari itu akan menjadi hari yang paling berat dalam hidupnya. Sejak pengakuannya kepada orang tua tentang keislaman, semuanya berubah cepat, terlalu cepat. Dalam satu hari, ia kehilangan rumahnya. Dalam satu hari, ia kehilangan keluarga. Rumah kayu itu kini dikelilingi warga. Obor menyala di setiap tangan mereka. Malam itu bukan hanya gelap, tetapi juga terasa penuh amarah. Wajah-wajah yang dulu ramah padanya kini tegang, tajam, seperti melihat musuh besar dalam hidup mereka. Suara gong kecil dipukul bertalu-talu sebagai tanda berkumpulnya warga adat. Seseorang berteriak lantang di depan rumah. Hari ini, Ratih bukan lagi bagian dari kita. Ia telah memilih jalan lain. Dari dalam rumah, Ratih terduduk lemas. Ayahnya tidak lagi menatapnya. Ibunya menangis, tapi tangisnya bukan lagi tangis kasih sayang. Itu tangis kecewa. Tangis yang seolah berkata, lebih baik kau tak lahir daripada begini. Ratih menggigit bibirnya yang bergetar. "Ma, Nuan, ampunilah aku. Aku tidak bermaksud meninggalkan kalian." Ayahnya berdiri, lalu bersuara dingin. Tidak ada lagi kata "kita" antara kau dan keluarga ini. Kau sudah melukai leluhur kita. Kau menolak tradisi yang diwariskan darah. Ratih mencoba memegang tangan ayahnya, namun tangan itu ditepis kasar. "Ayah, tolong, dengar dulu." "Cukup," bentak ayahnya keras. Dua orang pemuda kampung masuk ke rumah. Mereka menarik lengan Ratih keluar tanpa sopan. Ratih terhuyung, tapi ia memeluk tas kecilnya erat-erat. Di luar, puluhan pasang mata menatapnya. Sebagian marah, sebagian mencaci, sebagian hanya dia menyaksikan seakan melihat sesuatu yang hina. Lihat, dia masih membawa kitab agama itu. Buang saja buku itu ke sungai. Perempuan ini lupa siapa dirinya. Ratih memeluk tas itu semakin erat. "Jangan sentuh Al-Quran ini. Tolong." Suaranya bergetar, tapi tegas. Seorang perempuan paruh baya melemparkan tanah ke arah Ratih. "Pergilah. Kau tak pantas tinggal di sini." Ratih menunduk. Tanah menempel di wajah dan rambutnya. Namun ia tetap berjalan, dipaksa oleh para lelaki desa menuju balai adat, the place of judgment. Di sana, keputusan akhir nasib seseorang ditentukan.
Langkah Ratih gemetaran. Kakinya seperti bukan miliknya. Hatinya sesak. Orang-orang begitu cepat berubah hanya karena ia memilih jalan iman yang berbeda. Benarkah sebegitu salahnya mencari Tuhan? Setibanya di balai adat, seorang tetua kampung berdiri. Di tangannya, tombak pusaka sebagai simbol hukum adat. Ratih, kau telah menghina leluhur. Kau membawa ajaran asing. Apa yang kau lakukan hanya membawa bencana ke kampung ini. Apakah itu yang kau inginkan? Ratih menatap kepala adat itu dengan mata sembab. Aku tidak menghina siapapun. Apai? Aku hanya mengikuti keyakinan hatiku. Tuhan yang aku sembah sama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku masih menghormati kalian. Aku hanya ingin hidup dalam keyakinanku. Keyakinanmu telah memecah keluarga, bentak salah satu warga. Keyakinanmu menghina arwah nenek moyang kita, sambung yang lain. Tapi aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tidak pernah memaksa siapapun ikut denganku. Aku hanya ingin beribadah kepada Tuhanku. Ratih membela diri. Tetua adat memandang Ratih dengan mata yang sulit diartikan. Kau tahu aturan adat kita. Barang siapa meninggalkan adat, harus keluar dari tanah ini. Sekarang pergi. Mulai malam ini, kau bukan lagi bagian dari kampung ini. Seketika suasana bergemuruh. Warga bersorak setuju. Beberapa memaki. Beberapa melemparkan dedaunan dan tanah bak mengusir roh jahat. Ratih berdiri kaku. Tubuhnya lemas. Kata-kata tetua adat itu menusuk jauh ke dadanya. Keluar dari kampung? Malam ini? Tanpa apa-apa? Kemana ia harus pergi? Perlahan, ia menoleh pada ibunya yang berdiri di sisi. Matanya meminta pertolongan, memohon keajaiban terakhir. Namun ibunya hanya menangis. Pergilah, Ratih. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Air mata Ratih tak lagi terbendung. Mak, suaranya pecah. Tapi ibunya mundur selangkah. Ayahnya berdiri di samping istrinya, menatap Ratih tanpa sedikit pun ampun. Kami tidak lagi punya anak bernama Ratih. Kalimat itu menghancurkan hati Ratih. Segala harapan untuk bisa tetap diterima meski berbeda lenyap sepenuhnya. Warga mulai bergerak. Mereka mendorong Ratih berjalan melewati gerbang kampung. Arak-arakan itu seperti prosesi pengusiran. Ratih berjalan tanpa arah. Pandangannya buram. Ia hanya memeluk tas berisi Al-Quran sambil menahan tangis. Lihat, orang murtad adat. Bawa kitab itu pergi sejauh mungkin. Jangan kembali lagi. Tapi ada sesuatu yang aneh. Meski dipaksa keluar, meski dihina, meski hatinya remuk, Ratih merasa kuat. Ada bagian kecil hatinya yang berkata, ini ujian iman pertamaku. Jangan menyerah. Ada cahaya keyakinan yang justru makin menyala. Dan ia tahu, Allah sedang melihatnya. Di simpang jalan terakhir sebelum meninggalkan kampung, arak-arakan berhenti. Rumah-rumah sudah tak terlihat lagi. Hanya gelap, hutan, dan sunyi. Disitulah, tetua adat mengangkat tombaknya, menunjuk Ratih. Mulai saat ini kau hidup sendiri. Jangan pernah kembali kecuali kau kembali pada adat. Ratih menatap mereka satu persatu. Orang yang dulu tumbuh bersamanya, tertawa bersama, makan dalam satu piring, kini memusuhinya. Ia menghela napas panjang. Aku akan pergi, katanya lirih. Tapi ingat satu hal, aku tidak membenci kalian. Aku akan tetap mendoakan kalian. Warga tertawa mengejek. Berdoa? Hahaha, lucu. Tetapi Ratih melanjutkan ucapannya dengan suara pelan namun kukuh. Walaupun kalian mengusirku hari ini, aku tidak akan meninggalkan akhlak. Aku tidak akan membalas kebencian ini dengan kebencian. Semoga suatu hari kalian mengerti bahwa yang kucari hanyalah kebenaran. Ia kemudian menunduk dan melangkah. Sendirian, tanpa bekal, tanpa arah,
Tapi ia tidak melangkah dalam ketakutan. Ada sesuatu di hatinya, keyakinan. Ketika manusia meninggalkannya, Allah akan memegangnya. Angin malam berhembus, daun-daun berguguran. Jalan gelap di depannya panjang dan sunyi, tapi langkah Ratih mantap. Dan di langit, bulan yang menyinari perjalanannya menjadi saksi kesungguhan imannya. Malam itu bukan akhir untuk Ratih. Itu adalah awal dari perjalanan hidup baru. Malam itu begitu senyap. Setelah diarak keluar kampung, Ratih berjalan tanpa arah. Hanya diterangi cahaya bulan yang pucat, ia melewati jalan kecil yang membelah hutan. Suara serangga malam dan langkah kakinya yang gemetar menjadi satu-satunya bunyi di tengah sunyi. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Dunia terasa seperti menolaknya. Keluarga meninggalkannya. Kampung mengusirnya. Tak ada satupun yang memeluknya saat ia paling rapuh. Tapi ia tetap berjalan. La tahzan, in Allaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat itu diingatnya dari video kajian yang pernah ia dengar saat masih sembunyi-sembunyi belajar Islam. Dan kini, kalimat itu menjadi tiang penopang hatinya. Di tengah gelapnya malam dan dinginnya udara, Ratih menggenggam ayat itu erat-erat, melebihi apapun yang dimilikinya. Namun tubuh manusia punya batas. Setelah berjam-jam berjalan dan melewati akar-akar pepohonan yang menjulur di tanah, Ratih akhirnya tumbang. Kakinya terlalu lelah, perutnya perih karena tidak makan, air matanya sudah kering. Ia jatuh terduduk bersandar pada batang pohon besar. Ya Allah! Ia berbisik lemah. Jika engkau benar-benar bersamaku, tunjukkan jalan. Aku tidak meminta kemudahan. Hanya, jangan tinggalkan aku. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan mushaf Al-Quran yang berukuran sedang. Ia peluk mushaf itu ke dadanya seperti anak kecil yang memeluk ibunya. Itu satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya sekarang. Harta? Tak ada. Rumah? Hilang. Keluarga? Pergi. Tapi ia benar-benar merasa, ia tidak sendirian. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa tenaga, lalu berdiri lagi, walau sempoyongan. Entah dari mana datangnya kekuatan itu. Ia hanya berjalan, mengikuti alur jalan setapak yang rasanya tidak pernah berakhir. Sampai akhirnya, dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya. Ratih terpaku. Cahaya itu seperti tanda harapan. Ia pun melangkah cepat. Semakin dekat, semakin jelas. Sebuah rumah kecil dari papan kayu, dengan lampu minyak menggantung di teras. Rumah itu sederhana, tampak tua, tapi hangat. Ratih ragu. Haruskah ia mengetuk pintu orang asing di tengah malam? Tapi kemana lagi ia harus pergi? Di balik ketukan pintu itu mungkin ada pertolongan, atau mungkin penolakan lagi. Tapi ia tidak punya pilihan. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengetuk pintu itu pelan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia coba lagi, lebih kuat. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ucapnya spontan, lirih tapi jelas. Baru setelah itu ia sadar, ia telah memberi salam Islam untuk pertama kalinya kepada seseorang. Pintu rumah itu terbuka. Dari baliknya, muncul seorang lelaki tua berjenggot putih dan berkopiah lusuh. Matanya ramah tapi tajam. Ia membawa tongkat, mungkin karena usia. Waalaikumsalam. Jawabnya lembut. Ratih terpaku. Lelaki tua itu balas memberikan salam. Itu artinya, ia seorang muslim. Ada perlu apa, nak? Tanya lelaki itu ramah. Ratih menunduk. Maaf, saya hanya butuh tempat berteduh untuk malam ini. Saya tidak membawa apa-apa, tapi saya tidak berniat jahat. Kalau Bapak izinkan, saya boleh duduk sebentar di teras ini saja. Lelaki tua itu mengamati wajah Ratih yang lusuh. Rambutnya berantakan, pakaiannya kotor, matanya sembab dan lelah. Tapi ia tetap memeluk mushaf erat-erat.
"Mengapa kamu membawa Al-Quran di malam seperti ini?" tanya lelaki tua itu penasaran. Ratih menahan napas. Pertanyaan itu sederhana tapi berat dijawab. Akhirnya ia berterus terang, "Saya diusir dari kampung karena saya seorang mualaf." Lelaki tua itu terdiam sesaat, tapi bukan terkejut, bukan mencibir. Justru, ia tersenyum. "Masuklah," katanya singkat. Ratih membelalakan mata. "Tapi saya tidak apa-apa." "Masuk. Rumah ini kecil, tidak banyak apa-apa. Tapi kalau kamu butuh perlindungan, kamu boleh tinggal sementara." Ratih menatapnya tak percaya. "Kenapa Bapak? Kenapa Bapak mau menolong orang asing seperti saya?" Lelaki itu hanya berkata pelan, "Karena dulu, aku juga pernah sendirian di jalan mencari Allah. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri, jika suatu hari aku bertemu orang yang bernasib sama, aku akan menggandengnya." Ratih menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Baru beberapa jam lalu seluruh kampung mengusirnya, tapi Allah mempertemukannya dengan seseorang yang tidak hanya mau menolong, tapi juga mengerti. Di dalam rumah itu, Ratih diberi makan. Hanya nasi sederhana dengan sayur bening dan garam. Tapi itu terasa seperti hidangan paling mewah yang pernah ia makan. Setelah makan, lelaki tua itu duduk di seberang Ratih. "Namaku Pak Hasan," katanya. "Tinggal sendirian di sini. Istriku sudah lama meninggal. Anak-anakku merantau entah kemana. Rumah ini memang sering jadi tempat singgah orang. Kadang orang musafir, kadang orang susah. Kalau kamu mau tinggal beberapa hari, tinggal saja. Tak ada yang melarang." "Terima kasih, Pak." Ratih menunduk haru. "Saya tidak tahu harus bilang apa. Kalau begitu, cukup bilang alhamdulillah." Pak Hasan tertawa kecil. Ratih ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah hari yang sangat berat, ia merasa aman. Namun Pak Hasan menatapnya lagi. "Kali ini serius. Kamu bilang kamu seorang mualaf. Bagaimana kamu bisa sampai pada keputusan itu? Pasti berat mempertahankan imanmu." Ratih menarik napas panjang. "Saya belajar diam-diam. Saya membaca. Saya berpikir. Saya menangis. Islam membuat saya jatuh cinta bukan karena paksaan, tapi karena logikanya, karena kedamaian dalam ajarannya. Saya tahu risikonya kalau saya masuk Islam. Tapi saya tidak pernah menyangka rasanya akan sesakit ini, Pak." Pak Hasan mengangguk pelan. Begitulah jalan hidayah. Tidak selalu mudah. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang tulus. Ratih tersenyum tipis. "Saya ingin tetap belajar. Saya ingin tetap dekat dengan Al-Quran." Pak Hasan tersenyum hangat. "Kalau begitu, mulai besok, aku akan mengajarimu." Ratih menatapnya terkejut. "Bapak, sungguh?" Pak Hasan mengangguk. "Ya, kau tidak sendirian lagi, Ratih." Untuk pertama kalinya, Ratih merasa masa depannya masih punya cahaya. Ia memang kehilangan kampung, tapi ia menemukan arah. Ia memang ditolak manusia, tapi ia diterima oleh Allah. Dan malam itu, sebelum tidur, Ratih menatap musyafnya lama-lama. Ia berbisik, "Ya Allah, sekarang aku tahu, jalan iman tak akan pernah sepi bagi orang yang mempercayaimu." Malam itu, Ratih tertidur bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan.